Oi bro, Udah keren habis nih. Ini satu-satunya yang gua tahu MC luar biasa, nggak ada matinya, lagi COVID pun dia tetap bikin kreativitas tanpa batas. Canggih banget. Weh, keren tuh bro. Apa kabar? Welcome back. Ini salah satu kita pembicara malam ini. Ini adalah founder dari Fanboy Channel dan dia juga MC untuk Vice President terbesar di Indonesia saat ini. Kita sambut Arno Fauzi. Thank you banget ya Marno. Gimana bro? Wah ini banget. Gue kemarin abis lihat recording lu dengan Om Saka, Om Riza. Itu. Oh ya. Thank you. Waduh. Thank you. Ini gimana nih Om? Kerjaannya apa aja nih selama COVID nih? Ada yang menarik nggak? Pertama harus tanya kabar lu dulu gimana? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat, masih tetap gendut, belum kurus, mau nambah anak. Jadi ya. Wah gila, a blessing. Semoga lancar semuanya. Lu sehat, lu kuat, istri juga sehat ya bro. Kece. Okay. Om Siri gimana? Sehat nggak? Sehat. Thank God sehat. Semuanya lancar. Terus puji Tuhan masih awet, masih bisa beraktivitas. Terus masih sibuk, masih susah bekerja ya kan. Masih lumayan lah ya. Ya berusaha menyibukkan diri lah. Apapun itu. Gitu. Gak apa-apa, karena gue senang banget ngeliat Om, gue ikutin postingannya dari zamannya kemarin, gue kan ada bikin mobil ya, terus museum toys kemarin tuh sempat. Museum of Toys. Yes, terus sama sculpturing, mewarnain sama ngulang kembali lah, painting ya kayak painting toys. Iya, repainting, bikin diorama, repainting. Jadi itu apa ya, buat gue itu, gue kerja di perusahaan retail di mana memang itu menuntut skill gue dari sisi visual dan estetika gitu. Tapi lebih ke arah fashion. Tapi kan gue juga punya hobi yang di sini gue jadikan profesi, lebih ke arah organic art, jadi kayak sculpting, kemudian painting, illustration, repainting, modification figure dan segala macamnya. Which is it has already becoming my passion since I was a kid sampai sekarang nggak pernah berhenti namanya ngerjain hal-hal itu. Pokoknya tangan sama pikiran sama hati tuh nggak pernah tenang. Jadi setelah selesai kerja pasti tiap malam itu kadang suka bikin sesuatu lah. Kadang biarpun gue terima ada project dari klien nih bikin apa, tapi kayak ntar dulu deh, maaf ya gue kerjaan yang lain dulu yang lagi remote gue. Karena apa ya, gue berani bilang bahwa ada orang bilang sebagai seorang seniman itu kerja mut-mutan gitu. Memang melibatkan mood gitu, tapi ketika kita masuk ke sisi kancah yang lebih profesional dari sisi bisnis, mood itu harus kita perkecil gitu. Jadi kita harus lebih besarkan gimana cara kita memberikan value kepada diri kita, kepada hasil kerja kita, kepada kontribusi kita ke dunia ini dan ke klien gitu. Jadi terkadang ya panjang lah ceritanya. Bagus, tapi gini, gue sekarang lagi bikin channel. Channel ini tentang mengenai Jepang dan salah satunya adalah bisnis mengenai Kejepangan. Gue baru tahu orang ke YouTube itu 70% adalah nostalgia. Dan termasuk adalah pop culture ya. Nah, ini kasih tau dulu sekarang. Ini gue begitu kepikiran pop culture, gue langsung kepikiran Om Arno. Nah ini dia one of the best in the market gitu. Nah sekarang apa sih Om pop culture itu apa Om? Kalau pop culture itu gini, pop culture itu di beberapa banyak ini. Pop culture itu dari sudut kacamata besar, itu orang masih kadang suka bias ya mengartikan apa sih pop culture. Pop culture itu mainan, pop culture itu let's say action figure, pop culture itu superhero. Paling simpel tuh gitu. Pendekatan pop culture, elemen pop culture ke khalayak ramai itu paling mudah dengan cara itu. Misalkan ke certain community ya. Tapi sebenarnya pop culture itu luas. Musik itu juga termasuk pop culture. Film itu juga termasuk pop culture. Apa nama pop culture? Pop culture adalah budaya yang dipopulerkan dengan kemasan kekinian, dengan pendekatan yang lebih kekinian.
dengan demands dari community, demands dari market, gimana cara budaya tersebut bisa dikemas sedemikian rupa sehingga bisa mudah diterima di generasi sekarang. Sehingga namanya itulah pop culture, budaya yang dipopulerkan. Keroncong pun juga kita bisa jadikan pop culture. Kalau kita bisa kemas dengan kita bisa melakukan pendekatan dengan kemasan yang lebih modern, mungkin kita bisa keroncong, fusion with rock and roll, fusion with music metal. Nah, itu jadi pop culture gitu. Jadi budaya yang dipopulerkan. Gak usah gitu. Ya, misalkan tayangan yang paranormal activity yang berbau klinik itu bisa jadi pop culture. Masuk ke film, dibikin film apa tuh? Yang dari Amerika, gue lupa namanya, yang ada beberapa serial movie gitu. Stranger Things, terus kemudian apa sih yang macam-macam lah. Itu bisa exorcism, ya itu pop culture gitu. Jadi semua yang organik atau orisinil terus dikemas mengikuti dengan perkembangan zaman, tuntutan generasi itu jadi pop culture. Oh, nah kalau bicara pop culture kalau gitu mengenai Jepang ada nggak sih pengaruh dengan pop culture di Indonesia dengan Jepangannya gitu di sini? Wow, banyak banget, buset, sangat banyak. Bahkan A sampai Z aja nggak cukup gitu. Kalau kita bicara, gue nggak begitu expert di dunia pop culture atau movie industry Jepang, tidak segitu expert dan tidak segitu mendalami banget kayak wah ada apa-apa. But I did watch several anime, terus movies, Japanese movie tokusatsu, terus kemudian Super Sentai, terus kemudian siapa tuh Sukamoto Tenma, gue lupa namanya, School Rumble gue juga nonton. Masa tuh dari kecil dari zaman gue masih TK SD duduk ngejogrok depan film depan TV hari Minggu jam 8 pagi, Doraemon, Kamen Rider. Nah, itu adalah budaya Jepang kan, masuk ke sini kan, jadi populer gitu loh. Nah, jadi kalau gue bilang itu berdasarkan apa yang gue lihat, budaya pop culture itu tuh lahir dari dua negara yang besar di dunia. Pertama dari Jepang dan kedua dari Amerika. Gitu. Kalau terkadang kita lihat tuh masing dari kedua negara tersebut tuh saling connecting. Power Ranger diambil dari Super Sentai dari Jepang, dikemas, Saban masuk, dipopulerkan di Amerika jadi ngetop banget sampai ada Power Morphicon, namanya jadi Power Rangers gitu dan segala macamnya. Transformers itu juga diambil masuk ke Amerika jadi Transformers dan bahkan jadi ngetop banget. Jadi budaya pop culture Jepang di Indonesia itu sangat kuat banget, bosa gitu. Dari event-event sekarang deh, yang dulu namanya event cosplay itu belum banyak, sekarang semuanya kalau ada event berbau Jepangan atau nggak nyerempet dikit dengan pop culture, pasti ada namanya cosplay. Gitu. Cosplay itu kan terdiri dari macam-macam kategori ya. Ada yang armor, ada yang macam-macam. Nah, yang Jepang tuh banyak banget. Gitu. Nah, gua harus bilang ini Om Arno ini salah satunya, bukan satunya. Dia salah satu orang yang bisa menggerakkan waktu itu adalah Kamen Rider Black datang ke Indonesia. Kami dia satu-satunya orang bisa buat si Konami nyanyi, padahal itu nggak ada di kontrak. Waktu itu yang terjemahin tuh gue soalnya, makanya gue inget. Gila,